Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi kita lihat bagaimana Pak Anies Baswedan kemudian diambil oleh Partai Nasdem. Diasuh, bukan diasuh juga, tetapi dicapreskan oleh Partai Nasdem. Kira-kira hal apa yang dilihat oleh Partai Nasdem dalam diri Pak Anies Baswedan sehingga mengambil Pak Anies Baswedan untuk dicapreskan pada Pilpres 2024. Tetapi bukan cuma Nasdem nih, ada PKS dan Demokrat juga tentunya. Tentu mereka punya mereka melihat sesuatu yang spesial dalam diri Pak Anies sehingga kemudian memilih Pak Anies untuk dicapreskan untuk bertarung di Pilpres 2024. Jelas ini yang akan kita bahas kawan-kawan. Karena katanya ada 8 rekam jejaknya Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang membuat Partai Nasdem kepincut, yang membuat Partai Nasdem jatuh cinta dan mengusungnya di Pilpres 2024. Tentunya ini sangat menarik untuk kita lihat lebih jauh sebab sesuatu yang diambil untuk dicapreskan atau sosok yang diambil untuk dicapreskan tentunya punya rekam jejak, punya ide, punya gagasan untuk dipertaruhkan dalam Pilpres ke depannya. Ya, apa-apa saja 8 rekam jejaknya Pak Anies yang membuat Nasdem jatuh cinta? Coba kita ulas di sini kawan-kawan. Pada Pilpres 2024, Pak Anies Rashid Baswedan merupakan sosok Capres Republik Indonesia yang diusung oleh Partai Nasdem. Partai Nasdem sendiri memiliki alasan khusus mengusung Pak Anies Baswedan sebagai Capres Republik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang kawan-kawan. Ya, tentunya ada sesuatu hal yang sangat menarik yang membuat Nasdem tertarik untuk mengusung Pak Anies Baswedan. Menurut Partai Nasdem, selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Rashid Baswedan mempunyai rekam jejak yang baik sehingga layak menjadi Capres Republik Indonesia pada Pilpres 2024 nantinya. Dan ini yang kemudian saya pikir menjadi sesuatu yang spesial di spesialnya Pak Anies. Kenapa kemudian tiba-tiba dicapreskan oleh Partai Nasdem? Tidak berselang lama ada PKS, tidak berselang lama ada Demokrat. Karena saya pikir dengan 3 partai memilihnya, ya jelas ada sesuatu yang dilihat dalam diri Pak Anies untuk betul-betul meyakinkan ketiga partai ini bisa menang dalam kontestasi Pilpres 2024 tentunya. Ya, melalui unggahan di akun resmi IG-nya Nasdem kawan-kawan, itu katanya ada 8 rekam jejaknya Pak Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan yang mereka lihat, kemudian mereka amati dan sehingga menjatuhkan pilihannya kepada Pak Anies Baswedan. Ini tidak mudah kawan-kawan. Kenapa? Karena Nasdem kemarin adalah partai yang tergabung dalam koalisinya PDIP. Ya kan? Tapi tiba-tiba membelok untuk melawan PDIP. Ya, saya bisa katakan seperti itu. Meskipun sebenarnya masih ada kemungkinan untuk mereka bersatu kembali. Tetapi kemungkinan Nasdem dan PDIP untuk rujuk kembali, saya pikir peluangnya sangat kecil, tipis sekali. Jadi peluang besarnya bahwa di Pilpres 2024 ada pertarungan antara Nasdem dan PKS. Tentunya itu menarik untuk kita nantikan. Bukan PKS, tapi PDIP. Tentunya itu menarik kita nantikan. Dan tidak cuma itu, bukan cuma 2 ini, tetapi Gerindra juga ada di sana. Kita tidak boleh dilupakan hal itu. Ya, kita kembali lagi di sini kawan-kawan. Ada 8 rekam jejaknya Pak Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang membuat Nasdem, Demokrat, dan PKS jatuh hati dan yakin bahwasannya mereka menaruh harapan kepada Pak Anies untuk memenangkan Pilpres 2024 tentunya. Apa saja itu? Yang pertama, bantuan operasional untuk semua tempat ibadah. Pak Anies memberikan bantuan operasional ke semua tempat ibadah. Sekali lagi, ke semua tempat ibadah. Berarti bukan cuma masjid di situ. Ada gereja dan lain sebagainya. Kemudian, sebab tahun 2022 bantuan renovasi sebesar 11 miliar untuk semua tempat ibadah itu. Kemudian mengadakan program bantuan operasional tempat ibadah.
Jadi kemarin Pak Anies itu memberikan izin juga kepada salah satu tempat ibadah Kristen, umat Kristiani yang menunggu surat izin pembangunan ibadahnya itu, pembangunan tempat ibadahnya itu sudah puluhan tahun. Tapi baru terrealisasi di eranya Pak Anies. Jadi wajar jika rakyat gubernur atau rakyat Jakarta pada saat ini, khususnya umat Kristiani, itu sangat mendukung sekali Pak Anies. Kenapa? Karena sudah melihat kinerja Pak Anies yang tidak membeda-bedakan. Kemudian program tersebut menganggarkan dana 2 juta untuk masjid, gereja, guru sekolah, sekolah minggu, dan marbot itu. Jadi ada gaji marbot masjid dan sebagainya itu. Tidak sekedar marbot masjid, tetapi gereja biara itu, saya pikir seperti itu kawan-kawan. Jadi semuanya agama tidak dipandang sebelah mata oleh Pak Anies Baswedan, semua disetarakan, semuanya sama di mata Pak Anies itu, semuanya spesial di mata Pak Anies. Saya pikir ini sudah jelas kawan-kawan. Nah, kemudian yang kedua, menyediakan ruang publik untuk semua. Jadi memperbolehkan perayaan apapun, agama apapun seperti festival Muharram dan Natal di tempat umum itu. Kemudian yang ketiga, fasilitas umum untuk penunjang kawan disabilitas itu. Ya, jadi tidak sekedar kaum normal saja yang diperhatikan oleh Pak Anies, tetapi juga kaum atau kawan-kawan kita yang disabilitas juga diperhatikan oleh Pak Anies. Pembangunan fasilitas infrastruktur lunak dan keras yang memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat termasuk lansia dan disabilitas. Dalam proses perancangannya, Pak Anies melibatkan penyandang disabilitas langsung agar sesuai dengan kebutuhan mereka yang membutuhkan treatment berbeda-beda. Jadi inilah yang kemudian saya pikir menjadi salah satu hal yang membuat Pak Anies dicintai oleh warga DKI pada saat itu. Dan ini juga yang menjadi faktor utama sehingga Pak Anies Baswedan dipilih untuk dicapreskan oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS itu. Kemudian yang keempat, pembangunan rusunawa dengan 7.421 unit di dalamnya, 7.421 unit di dalamnya. Jadi saya pikir ini sudah jelas di wilayah itu kawan-kawan. Kemudian yang kelima, 0 PBB untuk tanah dan rumah di bawah 2 miliar. Itu. Kemudian yang keenam, menyelenggarakan event skala internasional, salah satunya Formula E. Ya, ini yang sempat viral kemarin karena Formula E itu dibuat oleh Pak Anies, ada di eranya Pak Anies, sirkuitnya dibuat Pak Anies, tiba-tiba perayaan atau kegiatan yang kedua itu tidak diundang Pak Anies. Jadi saya pikir wilayah itu lucu sekali itu. Kemudian yang ketujuh, meresmikan perpustakaan kelas dunia di kawasan Taman Ismail Marzuki. Saya pikir ini sangat jelas. Ya, Pak Anies itu sangat mengenjot sekali pembangunan perpustakaan, meresmikan perpustakaan. Ya, Pak Anies sekali lagi kita tahu bahwa dia berasal dari kalangan guru, berasal dari kalangan pendidik, berasal dari background pendidikan itu. Jadi wajar jika dia mengenjot pembangunan perpustakaan yang berkelas dunia itu di kawasan Taman Ismail Marzuki. Kemudian yang kedelapan, pembangunan stadion bertaraf internasional, yakni Jakarta International Stadium. Nah, ini yang menarik kawan-kawan. Ya, karena jujur masih ada yang kurang di Jakarta International Stadium. Apa? Parkirannya itu. Kita kemarin waktu nonton konsernya Dewa itu, kita keluar hampir 2-3 jam. Kita butuh 2-3 jam untuk keluar dari stadion itu. Karena kenapa? Sempit sekali jalur keluarnya, keluar masuknya, dan ini yang saya pikir kekurangan di JIRS ini, Jakarta International Stadium ini. Tetapi terlepas dari kekurangan kecil itu, saya pikir JIS ini, Jakarta International Stadium ini, bisa dikatakan sebagai Camp Nou-nya Jakarta itu. Jadi Jakarta International Stadium, kalau dia mekar atau menyala di malam hari, itu kawan-kawan pasti selalu bilang, weh, kayak Allianz Arena nih itu. Jadi kayak seolah-olah kita lihat Allianz Arenanya Jupe itu. Ya memang ini sebenarnya masih awal-awal
tahap-tahap pembangunan, tapi saya pikir dengan adanya JIS kita sudah bisa memperlihatkan kepada dunia bahwasanya ada loh Jakarta International Stadium yang ada di Indonesia yang bertaraf internasional dan dikelola secara internasional, dan melihat pembangunannya itu mengambil standar-standar internasional. Jadi saya pikir inilah yang patut kita banggakan sebagai orang di DKI Jakarta. Nah, bagaimana kawan-kawan melihat hal ini? Bahwasanya 8 rekam jejaknya Pak Anies yang membuat Nasdem kepincut untuk mencapreskan Pak Anies di Pilpres 2024. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa sekalian ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.